Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online pemrograman web 1. Kali ini kita akan membahas perulangan array dan fungsi. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami perulangan array dan fungsi. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami percabangan perulangan array dan fungsi. Bahan kajian, definisi perulangan array dan fungsi. Penilaian menjelaskan definisi perulangan array dan fungsi. Perulangan atau looping adalah suatu cara melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan menggunakan kode program. Dengan blok kode perulangan dapat membuat suatu statement atau perintah dalam PHP dengan satu kali tulis. Untuk kemudian sistem yang akan menjalankannya berulang kali. Jenis perulangan for, while, do while, dan for each. Perulangan for, perulangan yang paling simpel dan metode ini dengan menentukan jumlah perulangan yang diinginkan. Contoh, jika kita ingin menampilkan view hebat sebanyak 10 kali, hanya perlu menuliskannya sekali. Kode PHP yang akan menampilkannya sebanyak 10 kali. Nah, seperti ini. Penjelasannya adalah maksud tulisan di atas, view hebat akan tampil sebanyak 10 kali. Perhatikan statement yang berada di dalam tanda kurung setelah for. Pada statement tersebut menyatakan bahwa nilai dari variabel i adalah 1. Variabel i sama dengan 1. Lalu selama variabel i kurang dari sama dengan 10, maka perulangan akan terus dijalankan. Variabel i kurang sama dengan 10, di mana setiap kali perulangan dilakukan nilai variabel i akan ditambahkan dengan 1. Jadi ketika program menampilkan view hebat untuk pertama kali, maka nilai variabel i adalah 1. Untuk yang kedua kali, maka variabel i adalah 2 dan seterusnya. Contoh perulangan for. Nah, ini dia, kita tampilkan. Di sini ada menampilkan looping variable. View hebat nilai variabel. Dia akan menampilkan nilai variabel i sama sekarangnya 1 sampai dengan 10. Sesuai dengan di sini batasnya adalah sama dengan 10. Perulangan while hampir sama dengan for, tetapi lebih ditujukan untuk kasus-kasus di mana tidak mengetahui secara pasti ada berapa jumlah perulangan yang harus dilakukan. Contoh berikut akan menampilkan nilai variabel i selama ia bukan kelipatan 3 dan dia akan mengubah nilai variabel i secara random pada setiap perulangan dilakukan. Lakukan refresh halaman berkali-kali. Kita tidak tahu berapa kali sistem akan melakukan perulangan yang diminta. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan untuk while, di mana di sini i tidak merupakan kelipatannya 3 dalam hal ini. Nah, dia akan dilakukan random dari angka 1 sampai 100. Setelah kita refresh, hasilnya seperti ini. Setelah refresh yang kedua, hasilnya seperti ini. Refresh yang ketiga seperti ini. Refresh keempat seperti ini. Refresh yang kelima seperti ini, dan seterusnya. Perulangan do while. Perulangan do while sama persis dengan perulangan while. Persamaannya mengevaluasi ekspresi boolean. Selama ekspresi tersebut dinilai true, perulangan akan terus dilanjutkan. Dan jika nilai boolean tersebut false, perulangan akan dihentikan. Perbedaannya, kalau dalam metode while, ekspresi boolean akan diperiksa terlebih dahulu sebelum memulai perulangan. Metode do while akan mengeksekusi perulangan terlebih dahulu, baru setelah itu akan mengevaluasi kondisi boolean. Konsekuensinya, pada while jika kondisi pertama bernilai false, perulangan tidak akan dieksekusi sama sekali. Sedangkan pada do while, perulangan akan tetap dilakukan satu kali jika kondisi pertama sudah bernilai false. Ini adalah contohnya. Perintah di dalam perulangan while sama sekali tidak akan dieksekusi karena ekspresi boolean bernilai false. Perulangan do while dieksekusi terlebih dahulu, lalu akan mengevaluasi kondisi boolean. Jika true, akan melakukan perulangan selanjutnya, dan jika tidak, maka akan berhenti. Ini adalah contohnya seperti ini ya. Jadi dia akan langsung melakukan do, di mana di sini perulangan ke-1 dengan do while seperti itu, dengan bernilai false. Perulangan for each khusus untuk tipe data array, baik array asosiatif maupun array terindeks.
Perulangan pada setiap elemen array dapat dilakukan tanpa harus tahu berapa panjang dari array itu sendiri. Sintaknya ada dua versi ya, disesuaikan dengan kebutuhan dalam hal ini. Contoh perulangan for each versi singkat di sini. Jadi di sini kita menggunakan list mahasiswa hanya menerima dua buah variabel dalam hal ini ya, dipisahkan dengan kata kunci as. Variabel pertama adalah variabel yang bertipe array dan variabel yang pada kedua adalah variabel item array tersebut. Nah, seperti ini ya. Kayak gitu. Ini adalah hasilnya. Ini adalah penjelasannya. Kelebihannya adalah sintak lebih singkat dari perulangan for untuk menampilkan array item array berindeks sudah disimpan dalam satu variabel sehingga kita tidak perlu memanggilnya indeksnya lagi. Ini adalah contoh perulangan for each versi lengkap ya. Di mana di sini sintak for each versi lengkap ketambahan tanda sama dengan lebih besar dalam hal ini. Ini dia tandanya. Dan satu variabel di dalam variabel k kode di atas berisi nilai indeks dari iterasi yang sedang dilakukan. Jadi ada perulangan dalam hal ini bisa menggunakan nama bebas ya dalam hal ini. Nah, ini dia. Jadi ini hasilnya seperti ini. Kelebihannya dengan menggunakan sintak lengkap kita bisa mengetahui urutan iterasi dari perulangan yang sedang dilakukan sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk proses pengkondisian tertentu. Penulisan array pada PHP versi 5.4 menggunakan kurung siku, sedangkan penulisan pada PHP versi 5.3 dan sebelumnya menggunakan array kurung buka kurung tutup. Fungsi array di sini ada banyak sekali, ada in array, ada array unsafe, ada array key, ada sort, array merge, ada key sort, ada con, ada array map, ada array shift, ada array search, ada join, ada kr sort, ada array values, ada rsort, ada array push, ada k-axis, ada array pop, ada array reserve. Ini adalah fungsi array yang pertama adalah fungsi con untuk menghitung banyaknya elemen pada array. Gunakan fungsi con. Misalkan di sini kita akan masukkan jumlah kendaraan, ada mobil, motor, sepeda, truk, bus. Di sini kita hitung, tentukan, ditemukan sebanyak berapa, dihitung, ternyata hasilnya sebanyak 5 data. Fungsi yang lain adalah fungsi join. Untuk menggabungkan value dari array, gunakan fungsi join. Penggabungan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalkan untuk menginsert data ke dalam database. Misalkan di sini kita ada masukkan variabel kendaraan, mobil, motor, sepeda. Di sini kita menggunakan perintah SQL insert into kendaraan values join, di mana kita masukkan dari variabel kendaraan itu sendiri, sehingga ketika dieksekusi hasilnya insert into kendaraan values mobil, motor, sepeda. Fungsi array yang selanjutnya adalah untuk mengubah semua value dari array. Gunakan fungsi array map. Memanggil fungsi lain akan memanipulasi value dari array, bisa fungsi bawaan PHP atau built-in function untuk atau buatan sendiri user defined function. Contoh menghilangkan spasi di awal dan di akhir tiap-tiap value dari array, menghilangkan leading dan trailing space. Misalkan di sini kita menggunakan variabel kendaraan, mobil, motor, dan sepeda. Kita menggunakan variabel trim, array map, trim kendaraan, echo, print r kendaraan, dan print trim. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ada array mobil, 1 motor, 2 sepeda, array lagi 1 mobil, 0 mobil, 1 motor, 2 sepeda, seperti itu ya. Jadi kita hilangkan dari sisi ada manipulasi dalam hal ini. Fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan ulang tanpa harus menulis
ulang instruksi di dalamnya, fungsi pada PHP dapat dibuat dengan kata kunci function, lalu diikuti dengan nama fungsinya. Sintak function nama fungsi. Ini adalah contoh fungsi function perkenalan. Echo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Echo, perkenalkan nama saya Ahmad Husairi. Echo dari Universitas Bina Insani. Senang berkenalan dengan Anda. Nah, di sini kita panggil perkenalan, dia akan tampil seperti ini. Echo HR, ini adalah garis dalam hal ini. Perkenalan, dia akan memanggil lagi seperti ini. Adapun referensi dari pertemuan kali ini adalah dari Gila Coding, Jagoan Coding, Jago Web Dev, dan Petani Kode. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.